Allahu, adapun Allah, la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar-benar illahu, selain dia. Ya, jadi selain Allah, maka yang lain tidak punya hak untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Wa 'alallahi, dan kepada Allah falyatawakkalil mu'minuna. Maka bertawakallah semua orang-orang yang beriman. Maka bagi orang-orang yang beriman itu hanya kepada Allah berpegang, mempercayakan sepenuhnya tentang urusannya. Jangan dipercayakan kepada yang lain. Jadi tempat kepercayaan, tempat pengaduan kita hanyalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Hitab tadi mah berhitab kepada semua, ini mah khusus kepada orang yang beriman saja. Ya, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul Allah. Dikatakan di sini, ya, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istri kamu, ya, wa auladikum, dan sebagian dari anak-anak kamu, aduwallakum, jadi musuh bagi kamu. Ya. Fahdharhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kenapa? Dikatakan di sini bahwa istri kamu, anak kamu itu menjadi musuh bagi kamu, ada alakum. Kenapa? Ya suddunakum ansabilillah. Bisa jadi mereka menghalangi kita untuk pergi di jalan Allah. Pagi-pagi gerimis enggak pagi. Coba. Kita mau pergi ke musola untuk ngaji seperti ini. Karena gerimis, cek istri orang kumaha. Pak, tong angkat dah hujan ya. Sudduna ansabilillah. Kan? Menghalangi kita dari jalan Allah. Bahkan bukan wa yasbitunakum an ta'atihi, mengurangi pada kalian untuk taat kepada Allah. Dicoceng waktu orang, Pak. Ya. Karena kesibukan mengurus mereka. Karena perbuatan mereka dicoceng itu, Pak. Ya. Mengurangi karena kesibukan terhadap mengurus mereka. Ya, begitu dikatakan musuh. Maka kita harus berhati-hati, harus pandai-pandai menjaga. Fakunu minum ala hadrin. Ya, maka jadikan mereka sebagai warning bagi kita. Wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkannya, wa taspahu, sopahah, sopahah, bersalaman, memaafkan, atau wataspahu, dan tidak memarahi mereka, wataspahu. Wa in ta'fu wataspahu, dan tidak memarahi mereka, watagfiru, dan memaafkan mereka. Nah, kita mau berangkat ke musola, dicaram.
oleh istri kita, Pak jangan nyentong dicarekan, mana mau nyaram ka bapak kamu sholatnya ulah. Ya, maafkanlah mereka. Tawa budak melit nya Pak. Rek mangkat budak geus ngulisik ti heula urang panderi melit henteu. Kudu milu. Nyai milu membawa we ka dia. Tapi lamun sampai menghalangi ya udah jangan dimarahi. Maafkanlah mereka. Ya. Maafkan mereka wastaghfiru dan mintakan ampunan kepada Allah atau ampuni mereka. Fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha mangka sesungguhnya Allah Ghafurun maha pemaaf, Rahimun dan maha asih, maha penyayang Gusti Allah. Allah juga yang menciptakan kita itu sifatnya pemaaf. Selain pemaaf, dia itu maha penyayang. Kenapa dikatakan maha penyayang? Terbukti betapapun kita berbuat dosanya masih dikasih rizki oleh Allah. Berarti Allah teh sayang. Coba kalau kita berdosa kepada Allah kemudian Allah tidak ngasih rizki kepada kita. Ya. Hidup sengsara cek bari bahasana mah. Dihirupan ku Allah tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Nestapa tidak. Ya kan? Karena Allah sayang ya tetap Allah kasih rizki. Kita lihat yang tidak beribadah kepada Allah seperti siapa? Gelandangan, orang-orang yang hidup di jalanan dikasih rizki oleh Allah. Tiba-tiba aja ya ada ngasih nasi bungkus atau mungkin ke tong sampah ada makanan sisa-sisa, itu masih rizki dari sifat kasih sayang Allah. Padahal mereka tidak beribadah. Apalagi kita orang yang beribadah. Ulang tambahan nih jadinya. Sampai tekawang. Innama amwalukum. Sesungguhnya harta kalian. Harta kita. Yang kita pegang, yang kita miliki. Ya. Wa auladukum dan anak-anak kalian fitnatun. Jadi ujian. Nah, nguji apa? Nguji kesabaran, nguji kesolehan, nguji akhlak, Pak. Kita diuji dengan harta, akhlak kita diuji. Apakah dengan adanya kita memiliki apapun, bagaimana perangai kita, bagaimana tabiat kita, apakah akan tapahur, takabur, ya, tapahurnya kumagungan, sombong dengan apa yang kita miliki sehingga melupakan ibadah kepada Allah. Ya. Dengan anak kita bagaimana, gitu kan? Diuji kita, wahtibarolakum, ya, itu. Dan cobaan ujian bagi kita. Bagaimana cara mensikapinya? Wallahu indahu ajrun azim. Wallahu dan Allah indahu, dan adapun Allah indahu yaitu di sampingnya Allah ajrun azim, ada ganjaran, ada pahala yang begitu besar. Bagi apa? Liman asara ta'atihi ala ta'ati ghairi. Ganjaran yang besar bagi orang yang memiliki asar ketaatan kepadanya, ya, dan mereka berhati-hati di dalam urusan hartanya, di dalam urusan anaknya. Jadi anak orang bisa diatasi temelit tengalangan karena aktivitas orang dina ibadah
orang. Jadi orang bisa melaksanakan hak Allah. Hak Allah di dalam harta kita penuhi. Ya, kenapa? Karena setiap yang Allah berikan kepada kita ada hak yang lain yang harus kita tunaikan. Wallahu indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Eta musuhna teh kitu. Halangan kumaha. Beulit